Selamat siang Pak Dwi. Siang, Bu. Buat infonya ya. Oke. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik, Luar biasa. luar biasa. Dan minggu lalu kakak sudah memberikan kamu daftar masalah yang dimana kamu memiliki masalah di aspek kognitif, aspek emosi, aspek moral, dan aspek kepribadian. Jadi di sini kakak mungkin akan memberikan beberapa kita akan sama-sama mengerjakan sesuatu agar kamu bisa keluar dari beberapa masalah itu dan kamu bisa mengendalikan diri kamu. Nah, jadi di sini kita akan melakukan counseling. Kamu harus jujur terhadap diri kamu, jujur sama kakak, karena cuma kita berdua yang tahu. Konseling lainnya nanti ada juga kakak-kakak yang akan memberikan layanan sama kamu. Tapi kamu di sini harus jujur. Ini adalah kesepakatan kalian berdua, gak bakalan ada yang tahu dan kakak gak bakalan ngasih tahu sama siapapun. Nah, jadi di sini kita akan sama-sama mengerjakan yang namanya kaca diri. Kalau kaca diri, oke. Nah, jadi kaca diri itu kayak kalau misalnya kamu lihat kaca, ya, kamu lihat kaca misalnya ini cermin, yang kamu lihat di sini siapa? Diri kamu sendiri. Oke. Nah, jadi di sini kita akan mengerjakannya yang dimana ada kolom perilaku saya dan akibatnya. Kita sama-sama mengerjakan ya. Kalau nggak paham, oke. Nah, mulai yang pertama kita buat berkelahi. Yang kedua mengganggu rekan. Tidak mengerjakan diri. Nah, jadi di sini kakak mau meminta kamu ada 3 perilakumu dan akibatnya. Boleh kamu jawab ini? Oke, mulai dari yang pertama, berkelahi. Kami yang pertama. Perilaku saya. Akibat dari berkelahi itu? Coba kita. Apa lagi? Dengerin dulu, kan? Dikasih peringatan. Oke, selanjutnya mengganggu teman. Kalau misalnya kamu mengganggu teman, itu akibatnya apa? Karena teman tidak fokus belajar. Lalu teman marah. Ujung-ujungnya berkelahi. Oke, yang ketiga tidak mengerjakan tugas. Akibatnya itu? Karena malas dan sebenarnya Akibat dari tidak mengerjakan tugas. tak marah dulu, setelah Nakap. anak yang berdiri di depan. Berdiri di depan. Jadi dari ketiga perilaku kamu ini, mana yang sering kamu lakukan? Coba pilih mana yang sering kamu lakukan. 1 dan 2. 1 dan 2, berkelahi dan mengganggu teman. Ya. Oke, setelah berkelahi dan mengganggu teman, apa yang kamu rasakan setelah itu? Setelah berkelahi, apa yang kamu rasakan? Kayak segan. Nah, selanjutnya setelah kamu melakukan kedua hal itu, ujung-ujungnya siapa yang kamu imbasnya itu? Yang kita sendiri Sama diri kamu sendiri, sama orang lain. Yaitu yang dimana kamu jadi lupa-lupa, orang lain juga lupa-lupa, sama diperingati, dulu gitu kan, sama SP. Mengganggu temen juga gitu. Jadi kamu dijauhin temen kan kalau misalnya kamu ganggu-ganggu mereka. Rasa kali dia gitu kan. Ini kamu jadi dijauhin kan. Terus juga temenmu juga nggak fokus belajar. Kamu juga pasti nggak fokus belajar orang kamu ganggu-ganggu temen gitu. Oke, jadi kamu udah tahu kan setiap tindakan kamu itu pasti ada akibatnya. Sudah mulai paham? Sudah mulai mengerti maksud dari kita mengerjakan ini? Oke, kasih untuk ini. Kakak kasih nilai 9 doang. Karena kamu sudah mau untuk mengerjakan kolom dari kaca diri kamu. Oke? Oke, nah selanjutnya kakak akan memberikan satu gambar untuk kamu. Kita bisa mengamati bersama. Nah, ini. Menurut kamu apa ini? Ini terlihat seperti gunung es. Nah, menurut kamu di antara yang kedua ini kan ada gunung es, di bawahnya ada juga
baginya ke bawah, itu kan? Ini segitiganya ke bawah. Gitu. Menurut kamu mana yang lebih besar dari keduanya? Paling bawah kan? Jadi ini namanya adalah gunung es emosi. Bagian atas yang kelihatannya kecil ini adalah perilaku. Di dalam perilaku ini, coba kita lihat lagi ya. Di dalam perilaku ini ada yang namanya marah, membentak, berkelahi kayak yang kita isi tadi, dan mengganggu teman dan membuat keributan. Ini adalah perilaku yang terlihat. Gunung es kecil ini yang namanya perilaku yang terlihat. Nah, tapi bagian bawahnya, kamu lihat yang paling besar kan? Bagian bawahnya ini besar banget. Ini adalah isinya adalah perasaan yang sebenarnya. Kayak kamu kecewa, sedih, merasa gak disukai, kesepian, takut, tertekan, dan merasa disalahkan. Nah, jadi gini, kalau misalnya kamu merasa marah, terus mau mukul, itu namanya puncak es ini, puncak gunung es ini. Dan perasaan kamu sebenarnya yang pas marah itu, sebelumnya kamu ngerasain apa? Aku rasa Nah, itulah yang namanya gunung es, yang bongkahan batu besar yang di bawahnya itu. Itulah perasaan kamu yang sebenarnya, itu penyebab yang sebenarnya. Kalau yang dilihat orang itu, dia tuh kan marah, dia tuh kan membentak, dia suka berkelahi, suka mengganggu teman, membuat keributan. Padahal perasaan kamu sebenarnya itu, penyebab yang sebenarnya itu, kita tahu. Aku kecewa ya sama kalian gitu, aku kecewa ya. Tapi yang kalian lihat itu cuma marah-marah gitu. Itulah perasaan kamu yang sebenarnya. Nah, jadi wajar kalau misalnya kamu marah terhadap orang lain. Terus coba ingat kali pas kamu marah banget sama temenmu, sama marah udah kayak aku tunggu gitu, aku udah marah banget sama temenmu. Menurutmu apa penyebabnya? Itu yang menjadi penyebab sehingga muncullah perilaku yang gunung es tadi, ya kan? Sehingga muncullah puncaknya, yaitu marah, membentak, berkelahi. Nah, itulah yang namanya gunung es emosi. Sekarang, jadi pemicunya itu ya yang kamu bilang tadi. Kita udah tahu apa itu emosi yang sebenarnya dari gunung es emosi ini, perilaku yang terlihat, perilaku yang dilihat oleh orang lain, yang kamu nampakkan sama orang lain, dan dibaliknya. Sekarang kita udah tahu kalau marah itu cuma alarmnya, yang bunyi itu karena ada yang kecewa di dalamnya. Oke. Nah, jadi itulah mungkin yang bisa kakak berikan sama kamu. Semoga kamu bisa mengontrol diri kamu mengenali emosi apa yang sebenarnya itu, dan bagaimana perilaku kamu dan apa akibatnya gitu. Kakak gak minta kamu harus cepat-cepat berubah, enggak minta itu. Tapi kamu harus pahami dulu, aku emosi kenapa ya? Aku berubah lagi karena apa ya? Kamu harus pahami emosi kamu itu dan akibatnya yang akan terjadi kalau kamu melakukannya itu. Nah, tapi ya mungkin di adegan selanjutnya teman kakak akan memberikan layanan juga sama kamu. Semoga layanan kali ini bisa bermanfaat buat kamu. Di sini kamu itu adalah agen perubahan buat dirimu sendiri. Oke, kakak cuma mau memberikan saran, tapi yang melakukannya itu adalah kamu. Karena merasakan semuanya itu adalah kamu. Kalau misalnya ada butuh bantuan atau ada cerita, aku juga bercerita sama kamu. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang deh, apa kabarnya? Baik. Oke. Di sini kita akan buat adegan yang keempat, yaitu di mana kita mempunyai 3 kartu. Jadi penjelasannya itu kalau kakak buat kartu merah itu berhenti, kalau kuning itu mikir, kalau hijau itu jalan aman, gampang kan? Nah, berarti jadi intinya itu rem dulu, mikir dulu, baru jalan. Oke, jadi langkah yang pertama itu gini, kayak kakak itu angkat kartu merah, bayangin teman ngejek kamu, misalkan gini, merah itu kan stop, diam 10 detik, jangan ngapain-ngapain, kita hitung bareng dari 1 sampai 10 pakai jari. Jadi kamu itu kayak ya mengepel tangan, terus kayak hitung 1 sampai 10 gitu. Coba. Jadi kamu udah nahan kan. Jadi kalau misalkan kakak ngangkat kartu kuning, itu
adalah berpikir. Jadi tadi kan kamu memukul, terus apa yang terjadi? Misalkan kayak kamu dipanggil guru, jadi konsekuensinya apa itu apa? Kayak misalkan adik mau mukul kan, jadi kan misalkan itu kan kalau misalkan mukul pasti kayak anaknya pasti dipanggil guru, orang tua dipanggil gitu kan? Ya. Selanjutnya itu ada kartu hijau. Kalau misalkan kartu hijau itu kalau kamu nggak mukul, kamu ngapain? Misalkan kayak tarik nafas, menjauh atau berburu. Kalau ada yang mirip? Oke. Kalau misalkan ada tarik nafas, sekarang kakak hitung sampai 10 detik. Terus adik tarik nafas, habis itu dibuang secara perlahan. Oke, kakak hitung 1 sampai 10 ya. Adik tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lepas. Nah, terus. Oke, jadi di sini penjelasannya itu, yang merah itu ngerem biar nggak langsung mukul. Kuning itu otak dipaksa mikir, rugi, kayak berpikir rugi nggak ya gitu ngelakuin itu. Terus yang kawah hijau itu kasih jalan keluar selain mukul. Jadi intinya gini, kayak lihat merah itu rem, terus kuning itu mikir, hijau itu aman gitu. Nah, oke. Oke, jadi di sini kita buat adegan napas tenang. Jadi intinya itu napas buat dingin, badan yang lagi panas. Jadi kalau pas marah kan badan panas kan, jantung kencang. Nah kita dingin pakai napas, mau kan? Oke. Jadi yang pertama itu tahan tangan di perut. Jadi terus tutup mata, ikutin kakak ya. Oke. Tangan di perut, tutup mata. Ada yang buat. Enggak. Terus tarik nafas dari hidung. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Buang dari mulut perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Gimana? Dada kamu udah adem kan? Oke. Jadi selanjutnya itu ini terakhir ngomong ini 3 kali sambil lihat ke kamera yang biar nempel di kepala. Jadi adiknya ke kamera, jadi adik itu ngikutin apa yang kakak bilang. Ini kayak kita mulai ya. Ini saya bisa tenang. Terus adik bilang lagi gitu loh. Oke, kita mulai ya. Oke. Yang pertama itu saya bisa tenang. Yang kedua itu saya nggak harus balas sekarang. Ya, yang ketiga itu saya bisa pilih yang baik. Oke. Jadi tiap adik mau marah gitu kan, kalau mau marah itu kan kayak emosi gitu kan. Jadi adik itu kayak nafas 5 kali, terus ngomong pakai 3 kalimat ini. Oke? Oke. Tahu pohon? Bisa gambar pohon? Nah, kakak mau bikin kamu untuk menggambar pohon di atas kertas ini, tapi ikuti instruksinya kakak. Oke, bisa? Oke, coba. Nah, sekarang kamu gambar mulai dari akarnya dulu, akar di atas tanah. Tahu akar di mana letaknya? Di bawah. Bikin tanah ya? Usah. Ya, bikin tanahnya dulu, bikin tanahnya. Gambar batang pohonnya. Oke, silakan. Batang besarnya itu. Ya, cabang. Ya, cabang. Yang kayak batang-batang? Ya, yang kayak batang-batang itu. Ranting. Nah. Jangan lupa dong. Apa? Sebagaimana kamu nyamannya, sebagaimana kamu berkreasinya. Sekarang kamu gambar daunnya. Sebagaimana nyamannya kamu. Oke, setelah udah ada daunnya, apa lagi yang kurang dari kamu dalam satu pohon? Oke, buah. Gambarlah buah di dalam pohon itu, di dalam daunan itu. Semua lengkap? Apa aja dalam pohon, Bang? Akar, batang. Oke. Nah, di dalam akar ini, Bang, coba kamu tuliskan apa yang menurut kamu menjadi kelebihan diri kamu.
Kelebihan dalam diri kamu, misalnya kamu itu orangnya mudah bergaul. Apa kelebihan dalam diri kamu? Kamu tuliskan di situ, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh banyak. Tanpa tak, kamu garis. Ya, menurut kamu apa hal yang harus perlu kamu ubah? Misalnya, aku tuh Kak orangnya suka marah-marah Kak, terus aku mau perbaiki, aku nggak mau lagi marah-marah. Aku dulu suka berantem Kak, sekarang aku nggak mau lagi berantem. Apa yang mau kamu ubah dalam diri kamu? Di dalam daun, garis daunnya, apa cita-citanya kamu, apa harapannya kamu? Boleh cita-cita, boleh misalnya kamu 2 tahun atau 3 tahun lagi kamu mau dapatkan apa, boleh. Sudah boleh kamu bacakan dari akar? Apa tadi akar? Kelebihan? Ya, apa? Oke. Pantang menyerah. Kalau di batang? Oke, baru? Di batang apa lagi bang? Kurangannya kamu? Oke, lanjut di dalam daun. Oh, betul sapi. Oke, siap. Nah, sekarang ada di buah. Di buah itu seperti kotak hadiah. Nah, apa yang pernah kamu dapatkan dari orang lain? Contohnya, aku pernah ditolong Kak sama orang lain. Aku pernah dapatkan barang yang paling aku senangi Kak, yang mamaku impikan, terus aku dapat dari orang lain. Aku disayangi loh Kak sama orang lain. Apa yang aku dapatkan? Ya, boleh. Apa? Coba bacakan. Oh, nah, kamu bilang tadi di akar bahwa di dalam batang kamu ingin untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Jadi kamu merasa apakah kamu belum baik untuk saat ini? Kenapa? Apa yang kamu lakukan maka kamu bilang aku belum baik? Ya. Bisa di bawah. Sudah guys. Kamu udah marah kan? Bisa nggak ya kita jadi orang sukses kalau kita nggak mengandalkan Tuhan kita? Gini deh, kesehatan kamu itu datangnya berasal dari mana? Semua apa yang kita punya berasal dari mana? Oke, nah kamu punya orang tua? Punya dua. Pernah nggak orang tua ngasih sesuatu ke kamu kalau kamu nggak minta duluan? Jarang kan? Mereka nggak akan tahu kan apa yang kamu butuhkan kan? Nah, sama kalau kita nggak datang sama Tuhan nih, apakah Tuhan bakal ngasih semuanya sama kita? Enggak, berarti intinya apa bang? Harus rajin beribadah. Gitu dia. Kalian kalau ibadah berapa kali waktunya bang? 5 waktu. Kamu seharinya berapa waktu? 3 kali? 3 waktu, oke. Jadi sekarang, apakah kita bisa untuk berbuat baik tanpa kita melakukannya? Contoh gini, Kak aku mau berbuat baik, aku mau jadi lebih baik lagi, tapi kita nggak melakukan, hanya omongan aja. Nggak bisa kan? Karena omongan adalah sia-sia kalau tidak dilakukan. Nah, jadi kalau tanya, apakah kamu mau untuk berkomitmen untuk berubah mulai hari ini? Mau dengan cara apa yang kamu lakukan untuk kamu berubah semuanya? Apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Berusaha, belajar memikirkan jadwal untuk melakukan kegiatan. Ada handphone? Ada, berarti kamu bisa bikin alarm di handphone kamu untuk ibadah? Bisa, oke. Itu akan kamu lakukan ke depannya, bisa? Bisa kamu lakukan, kenapa nggak tahu? Karena sering begadang. Begadang kamu malah kan? Berarti kuncinya apa? Kamu jangan begadang. Gitu, jangan begadang. Kalaupun kamu begadang, kamu harus bisa manage besok paginya kamu bisa bangun subuh. Kalau kamu nggak bisa bangun subuh, berarti kuncinya nggak usah begadang. Kamu begadang untuk belajar? Enggak. Berarti perlu dihilangkan, bisa kan? Bisa. Kakak tunggu evaluasi kamu minggu depan. Oke, terus kita bye-bye.